ketentuan penulisannya. Bentar. Nah, penulisan daftar pustaka itu sebenarnya banyak ya. Tadi ada yang 1 penulis, 2 penulis, lebih dari 3 penulis gitu ya. Dari jurnal, dari manapun, saya akan langsung saja di sini sampaikan cara penulisannya. Nah, yang pertama kita akan lihat screen-nya dulu. Belum keluar ya screen-nya ya. Nah, yang pertama, penulisan daftar Einstein ini tadi menggunakan APA, berarti akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk ketentuannya yang pertama ini, nama pengarang yang ditulis dalam citasi adalah nama belakang pengarang. Nah, misalnya, sebentar. Oke. Nah, dalam nama belakang pengarang adalah misalnya gini, untuk sumber referensi dengan 2 pengarang, antara nama pengarang dipisahkan oleh dan. Nah, seperti ini ya, nama belakangnya saja. Nah, untuk penulisan citasinya. Kemudian apabila terdapat lebih dari 2 pengarang, hanya nama belakang pengarang pertama yang dicantumkan. Jadi misalnya ada namanya Ahmad Rizky dan misalnya Agung Ramadan. Berarti yang dibalik namanya adalah si Rizky, Ahmad, kemudian dan Agung Ramadan, atau Rizky dan Agung Ramadan, gitu ya. Jadi yang dibalik nama orangnya saja. Nah, tapi kadang kita menulis beberapa penulis yang tidak diketahui penulisnya. Nah, di sini dijelaskan kalau teman-teman menemukan buku tapi tidak ada penulisnya, atau misalnya penulisnya tidak diketahui, maka penulisnya adalah judul bukunya saja. Jadi judul buku kemudian halamannya. Jadi huruf kapital digunakan di awal kata, kecuali untuk kata-kata yang penulisannya harus kecil. Misalnya bukunya apa, halaman berapa. Jadi nama penulisnya tidak perlu dicantumkan karena memang tidak diketahui. Tahun penerbitan dituliskan di belakang nama pengarang. Jika nama pengarang disebut di dalam kalimat, tahun penerbitan dituliskan dalam tanda kurung setelah nama pengarang. Jadi kan nama pengarang, tahun, dan halaman. Tapi untuk di dalam penulisan PKN STAN sendiri, di APA, nanti teman-teman boleh baca ini ya secara keseluruhan. Jadi yang menggunakan halaman itu adalah kutipan langsung ya. Dalam citasi pengutipan langsung, misalnya Rizky 2007 halaman 15, nah itu kalau menggunakan kutipan langsung. Kalau tidak menggunakan kutipan langsung, artinya menggunakan kutipan tidak langsung, hanya nama dan tahun saja. Nanti kita lihat contohnya. Tapi untuk kasus beberapa citasi atau pengutipan yang lainnya atau body note di dalam penulisan daftar pustaka yang lainnya, sama, ada nama, ada tahun, dan halaman. Tapi untuk di APA itu hanya nama dan tahun untuk pengutipan yang tidak langsung. Nah, teman-teman bisa baca yang ini. Nah, kita lihat ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contohnya, sekarang kita lihat penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka hanya terdiri dari acuan yang benar-benar dipakai dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Jadi kalau misalnya di dalam body note-nya, di dalam kutipan teksnya disebutkan, maka itu perlu ditulis dalam daftar pustaka. Kalau di dalam kutipan teksnya atau body note-nya tidak ada, maka teman-teman tidak perlu menuliskan daftar pustakanya. Artinya, semua sumber yang benar-benar ditulis atau berkaitan dengan karya tulis yang teman-teman buat, maka itu boleh dimasukkan di dalam daftar pustaka atau harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Tapi, kalau misalnya teman-teman membaca hanya pengetahuan saja, hanya menambah wawasan saja, tapi tidak ada di dalam teksnya, tidak ada di dalam body note-nya, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ditulis kalau memang ada body note, ada catatannya atau misalnya ada kutipannya. Semua kutipan harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka ini adalah nah ini seluruh saduran sumber kutipan ditulis ya. Kemudian jika dalam naskah terdapat kutipan yang diambil dari sumber kedua dalam konteks yang tadi, maka penulisan daftar pustaka adalah sumber kedua, bukan sumber pertama. Kenapa? Karena teman-teman juga membacanya adalah sumber kedua. Gayanya menggunakan APA. Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Daftar pustaka disusun secara berurutan menurut abjad dari nama belakang penulis atau nama instansi. Nah, jadi ditulis sesuai dengan abjadnya dari atas ya. Berarti disesuaikan dengan nama belakang.
Baris pertama ditulis dari margin kiri, sedangkan baris berikutnya ditulis menjorok pada ketukan ke-6. Jadi kalau daftar pustakanya memang lebih dari satu baris, maka baris keduanya menjorok ke dalam. Tapi kalau hanya satu baris, maka satu baris saja. Ya. Kemudian ini apa sistematikanya? Nama pengarang ya, nama pengarang. Tadi kan ada namanya ada 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata. Kalau 5 kata Muhammad Zainal Abidin Naim Halim, berarti Halim, bla bla bla. Tapi kalau APA kan menggunakan nama inisial. Nama belakang diikuti dengan nama inisial nama depan dan tengah yang diakhiri dengan titik, serta nama-nama pengarang satu lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dalam APA sekali lagi penulisan namanya adalah nama inisial. Ahmad Rizki berarti Rizki, A. Nah, kemudian kalau di dalam penulisan daftar pustaka yang pada umumnya, kalau nama lebih dari 20 pengarang, maka penulisan dalam daftar pustakanya menggunakan DKK. Kecuali untuk 2 orang kan, yang dibalik 1 orang saja. Misalnya penulisnya Ahmad Rizki dan Agung Ramadan. Berarti Rizki, Ahmad dan Agung Ramadan. Itu 2 orang, dua-duanya disebutkan. Tapi kalau misalnya di dalam APA beda lagi. Kalau namanya ada 20 orang pengarang, maka semua namanya dicantumkan. Nah, seperti ini. Seluruh nama pengarang harus dicantumkan kecuali terdapat lebih dari 20 pengarang. Jadi kalau ada pengarangnya sampai 20 orang ditulis namanya. Karena kan yang ditulisnya adalah nama inisialnya. Nah, kalau 20 nama orang, nah 19 nama pengarang pertama harus ditulis dan diikuti dengan elitis kemudian nama pengarang terakhir. Jadi itu artinya bahwa ada beberapa pengarang yang lain kemudian ditulis. Memang ada penulis yang lebih dari 20 pengarang, ada saja. Kemudian jika daftar pustaka terdapat beberapa sumber dari pengarang yang sama, nah biasanya ini disesuaikan dengan abjad urutannya, dicantumkan berarti A, B, C, dan seterusnya. Itu nanti ada contohnya di bawah. Nah, jika nama penulis tidak diketahui, maka judul menggantikan posisi penulisnya. Seperti tadi, kalau misalnya nama penulisnya tidak ada, maka judul dan tahun. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, kalau misalnya penulisnya adalah penyunting, penerjemah, maka di dalam kurung adalah penerjemah atau editor. Nah, kita lihat di sini, ini tinggal dibaca saja. Kita lihat contohnya. Nah seperti ini ya. Nah, jadi contoh penulisan sitasi dan daftar pustaka sesuai dengan APA. Tadi bedanya APA apa? Salah satunya perbedaannya adalah penulisan namanya menggunakan inisial. Yang kedua perbedaannya penulisan tahunnya menggunakan apa namanya? Kurung. Kemudian untuk kutipan tidak langsungnya dia tidak menggunakan halaman. Nah, ini contoh sitasi dan naskah merupakan contoh kutipan tidak langsung tanpa nomor halaman. Jadi untuk yang menggunakan halaman itu adalah kutipan yang langsung. Nah, dari naskah. Nah, naskah ini tidak ada pengarangnya, maka ditulis saja judul dan halaman yang menyatakan bahwa gitu ya. Seperti itu. Daftar pustakanya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah buku dengan 1 orang pengarang. Nah, bahasa lama, kemudian tahun. Nah, ini kenapa tidak ada halamannya? Karena ini adalah kutipan tidak langsung. Nah, kalau teman-teman menemukan kalau misalnya saya baca di referensi lain, di karya tulis ilmiah lain, dia mengutip, tapi tidak langsung, tapi ada halamannya. Betul tidak? Memang betul. Berarti dia bukan menggunakan APA, menggunakan style pengutipan yang lain. Gitu ya. Jadi teman-teman ketika menemukan yang berbeda dengan teknik pengutipan yang stan bukan berarti yang lain salah. Bisa jadi yang lain menggunakan teknik pengutipan yang lain. Nah, ini seperti ini ya. Menggunakan A, S, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, 2 orang pengarang disebutkan nama ujungnya saja atau nama inisialnya saja dan meneliti atau misalnya seperti ini boleh ya. Boleh seperti ini dalam dua-duanya di dalam semuanya di dalam kurung atau tidak di dalam kurung tidak apa-apa. Daftar pustakanya seperti apa? Nah ini dia namanya seperti ini ya dibalik. Kemudian menggunakan nama inisial, tahun, judul, kota, penerbit. Kemudian 3 sampai 20 orang pengarang. Nah seperti ini. Dalam naskah. Nah kalau misalnya digunakan dalam daftar pustaka atau misalnya di dalam body note ya pengutipan, maka penulisannya menggunakan DKK atau et al. 2006 berpendapat bahwa misalnya tapi ketika itu dituliskan dalam daftar pustaka ternyata penulisnya lebih dari 3 orang, maka dituliskan saja seperti ini adalah nama inisialnya ya. Nah, kemudian tahun, kota penerbit.
buku dengan lebih dari 20 pengarang. Nah, tetap di dalam citasi dalam naskahnya ditulis seperti ini, DKK atau et al. Boleh menggunakan tanda kurung, boleh tidak. Tapi kalau dalam daftar pustakanya, karena ini APA, maka semuanya dituliskan. Nah, dituliskan karena lebih dari 20 orang, tadi nama penulis ke-19, lalu diikuti dengan elipsis, titik-titik 3, dan diakhiri dengan penulis terakhir. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara menentukan penulis pertama dan penulis terakhir? Biasanya ketika teman-teman membaca buku, si penulis itu berurutan. Jarang sekali ditulis sejajar, tapi ditulis berurutan. Nah, penulis yang paling awal biasanya dia yang memiliki kontribusi paling banyak dalam proses penulisan tersebut. Jadi, teman-teman akan dengan sangat mudah menentukan ini penulis pertama, kedua, dan ketiga. Bukan berarti kita acak berdasarkan abjad penulisnya, tidak. Tapi ketika teman-teman membaca buku, biasanya berurutan nama penulis paling atas sampai paling bawah. Yang ditulis paling atas biasanya dia mempunyai kontribusi yang paling besar dalam penulisan tersebut. Nah, selanjutnya dengan penyunting atau pengkompilasi sebagai pengarang atau editor. Teman-teman tentu pernah membaca buku yang ada judulnya misalnya ada penulis kemudian di dalam kurung editor. Nah, itu juga perlu dituliskan. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Kalau dalam naskah tetap dituliskan nama si editornya tersebut sama tahun karena tidak ada halamannya tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah kutipan tidak langsung. Nah, penulisan daftar pustakanya seperti apa? Nah, tetap nama, akhir, kemudian nama orang kedua, kemudian inisial namanya, dan penyunting. Nah, boleh menggunakan penyunting atau boleh menggunakan d titik dalam kurung itu boleh ya. Kemudian tahun, judulnya, penerbitnya. Kemudian selanjutnya sama ya, artikel dan dalam buku penyunting. Nah, kenapa? Kalau misalnya teman-teman membaca buku dengan penulisnya editor itu berarti satu buku itu ada beberapa karya penulis misalnya. Misalnya satu buku 100 lembar, dalam 100 lembar itu ada 10 penulis. Nah, berarti itu adalah artikel dalam buku dengan penyunting. Jadi bukan artikelnya, kan artikel itu bisa dapat dari suntingan atau misalnya dari majalah atau dari jurnal dari manapun gitu ya. Nah, maka penulisannya adalah ini ya. Yang pertama adalah si penulis artikelnya ya, tapi kalau dalam naskah atau dalam body note-nya tetap ya si penulis artikel tahun mengemukakan bahwa gitu. Sesimpel itu nama tahun mengemukakan bahwa semuanya sama, hanya saja bedanya tidak ada halamannya. Nah, tapi kalau dalam daftar pustakanya nama penulis artikelnya yang koma-koma itu adalah nama inisial, ini setelah dibalik, kemudian tahun. Nah, critical teori ini adalah si judul artikelnya. Nah, dibaca dalam apa? Dalam si penulisnya. DM ini adalah si penulisnya sebagai penyunting. Itu yang ada di dalam cover. Jadi ini yang ada dalam covernya nih. Nah, ini penulis dalam covernya. Ini penulis yang ada di dalam bukunya. Jadi kalau satu buku isinya beberapa tulisan. Nah, ini judul di dalam isinya. Nah, ini judul di dalam isi bukunya. Kalau yang ini dalam covernya, penulis dalam covernya, ini juga judul dalam covernya. Ya. Ini halaman ini adalah halaman si critical theory. Itu dalam dalam buku dengan penyunting atau editor. Kemudian citasi dalam naskah. Nah, ini kalau tadi sumber kedua ya, sama nama, kemudian tahun dikutip dalam berapa. Ini yang sudah dijelaskan di atas. Tapi penulisan daftar pustakanya tetap menggunakan si Dilong ini, ya, bukan menggunakan si K. Kenapa? Karena yang kita baca adalah si Dilong. Nama, tahun, judul, kota penerbit. Ya. Kemudian berupa instansi atau asosiasi. Nah, misalnya Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun sekian mengemukakan bahwa itu dalam daftar pustaka. Tapi kalau misalnya dalam body note dalam catatan tubuh, tapi dalam daftar pustaka tetap Nataju Kope, nama tahun judul kota penerbit. Gitu. Terbitan artikel jurnal berkala. Nah, untuk dalam naskah, citasi dalam naskah hampir sama ya, nama, tahun, sama mengemukakan bahwa itu boleh semua dalam kurung atau boleh tidak, hanya bedanya tidak ada halamannya saja. Yang berbeda daftar pustakanya saja. Nah, berarti daftar pustaka, kalau artikel jurnal seperti apa ini penulis artikelnya, ya, namanya dibalik dengan menggunakan inisial, tahun tetap menggunakan dalam kurung karena ini adalah APA, kemudian ini adalah judul artikelnya. Nah, judul artikelnya ini adalah nama jurnalnya,
Ya, Journal of Public Economy. Kemudian ini volume keberapa, halaman berapa. Kemudian volume dan isu sama seperti ini ya. Ini hampir sama. Nama pengarang, judul, kemudian nama jurnalnya, volumenya, halamannya berapa. Dari majalah seperti apa? Nah, dari majalah menurut Weber sama dari majalah dalam penulisan citasinya sama nama dan tahun, tapi yang berbeda itu adalah daftar pustakanya. Nama, kemudian kapan diterbitkan, judulnya apa, nama majalahnya apa, gitu, halaman berapa. Nah, surat kabar juga seperti itu. Kemudian nama penulis, kemudian judul surat kabarnya apa. Nah, ini adalah kapan surat kabar ini diterbitkan, kemudian nama surat kabarnya dan halaman berapa. Ini adalah judul artikelnya, ya. Seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Kesulitannya apa sih? Sebenarnya ini kan tinggal dibaca saja. Iya, boleh. Iya. Oh, iya ya, di sini di dalam PKN STAN ya. Nah, sebenarnya di dalam kalau memang mengacu kepada EPA, tadi saya katakan semua komponen di dalam penulisan daftar pustaka itu ada nama, ada tahun, ada judul, ada kota, dan penerbit kan semuanya sama. Yang membedakan itu stylenya. Ada yang menggunakan tanda kurung, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ada nama inisial, ada lengkap. Itu perbedaannya hanya itu saja. Harusnya kalau saya baca juga EPA ya, yang berwarna biru ya kalau nggak salah itu FPA itu ada kotaknya. Tapi entah kenapa saya juga ini di dalam penulisan yang baru saja dikeluarkan oleh PKN STAN itu tidak ada kotaknya kan? Tidak ada kotaknya ya? Iya, tidak ada kotaknya. Itu seperti apa gitu ya. Nanti coba saya akan juga yang pertama saya juga akan cari tahu itu penyebabnya kenapa. Kemudian yang kedua, sekarang kalau menurut saya baiknya teman-teman mengikuti sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PKN STAN saja. Ya, meskipun misalnya pada umumnya memang komponennya harus ada nata jukope atau nata jutempe, nama tahun judul kota penerbit, tapi memang peraturannya seperti ini ya ikutin saja dengan yang disediakan atau yang ketentuan yang diberikan oleh PKN STAN. Nah, jadi alasannya nanti jelas, bukan menurut siapa, tapi tetap alasan utama atau rujukan yang teman-teman gunakan karena teman-teman ada di instansi PKN STAN harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh PKN STAN. Gitu. Ya. Nah, sama misalnya ketika saya melihat di UIN ya, saya juga kan mengajar di UIN ya, di jurusan psikologi kebetulan, dan mereka juga menggunakan EPA. EPA yang ditulis di EPA aslinya dengan yang sudah diperbaiki atau misalnya sudah dituliskan seperti ini dalam peraturan penulisan karya tulis ilmiah di psikologi juga berbeda. Nah, sepertinya nah itu sudah diperbaharui lagi, sudah disesuaikan dengan ketentuan yang mereka buat. Nah, oleh karena itu akan baiknya teman-teman mengikuti yang dikeluarkan oleh PKN STAN saja. Kalau saran saya, gitu. Ikuti saya yang di sini karena saya lihat tidak hanya di STAN, di UIN juga begitu, gitu ya. Maksudnya tuh perbedaannya banyak sekali dari yang asli. Kalau yang asli kan benar-benar lengkap sekali, tapi kalau ketika sudah diturunkan menjadi peraturan penulisan karya tulis ilmiah itu kok jadi berbeda gitu. Mungkin ini disesuaikan, namanya ada aturan pokoknya selingkup STAN itu seperti ini gitu aturannya. Jadi sekali lagi ikuti saja yang sesuai yang dikeluarkan oleh PKN STAN. Rujukannya ini, jangan ke yang lain. Yang lain, tapi kalau teman-teman melihat yang lain belum tentu salah, tapi kalau mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh PKN STAN berarti seperti ini. Gitu aja. Termasuk penulisan halaman tadi kan, dalam STAN ini yang tidak disebutkan halamannya itu adalah kutipan tidak langsung. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya kita ngambil sumber dari karya tulis orang, misalnya skripsi, itu tuh sebenarnya nulis daftar pustaka yang benar gimana ya, Bu? Saya bingung soalnya di sini nggak ada, terus kalau lihat di internet tuh beda-beda, Bu. Nah, ini sebentar.
Ini baru ada yang baru masuk nih. Nah, dalam penulisan skripsi itu di sini ada penulisannya itu adalah biar teman-teman lihat halamannya bentar. Nih. Jadi boleh sekali teman-teman melihat dari skripsi, tesis, ya, disertasi, asal penulisannya sama. Tapi kalau untuk citasinya, kok ini nggak keluar ya? Kalau untuk citasinya sama ya, nama dan tahun. Nama tahun. Nah, citasinya tetap ya sama nama menurut misalnya ini Sagala, menurut Sagala 2006 menyatakan bahwa gitu ya. Sama seperti itu untuk citasinya di dalam teksnya. Nah, tapi untuk penulisan skripsinya itu yang pertama ini adalah bisa diambil dari laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi sebagai rujukan dan ketika dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, yang pertama berarti nama ya, nama tahun. Nama aslinya adalah Dewi Natalia Sagala. Jadi Sagala, Dewi Natalia. Tapi kalau misalnya di dalam penulisan daftar FPA berarti kan harus disesuaikan nama inisial. Berarti Sagala D titik N gitu titik. Kemudian 2006-nya menggunakan tanda kurung. Nah, ini adalah judulnya. Judul skripsinya menggunakan tanda petik, pengaruh R dan arus kas operasi bla 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 bla. Di sini dituliskan ini adalah skripsi. Kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Jadi nama, tahun, judul skripsi sama dari universitas mana. Nah, begitu juga dengan tesis sama, nama penulis, kemudian kalau penulisnya ada 2 orang seperti ini, kalau misalnya di PKN STAN karena APA itu menggunakan inisial, ini diganti inisial, kemudian tahunnya menggunakan huruf tanda kurung, kemudian judulnya di sini menggunakan tanda petik, kemudian disebutkan bahwa ini adalah tesis dari fakultas mana, universitas apa, gitu. Ini untuk penulisan daftar pustaka, ya, selalu seperti itu dan menggunakan tanda petik. Kenapa? Karena kan belum diterbitkan. Kalau skripsi itu kan tidak diterbitkan. Boleh? Apa sih? Penulisan daftar pustaka sama seperti ini. Cara penulisan daftar pustakanya sama, berarti di sini yang pertama penulisnya ya, kemudian nama inisial, tahun, judul skripsinya, judul karya tulis tugas akhirnya, kemudian ini adalah KTTA, misalnya Jakarta, PKN STAN, bla bla bla, universitas apa gitu. Seperti itu sama aja penulisan daftar pustakanya. Ini skripsi juga kan tidak diterbitkan. Skripsi tesis enggak sama. Skripsi, tesis, disertasi itu tidak diterbitkan kecuali dia diubah atau dialih bahasakan atau misalnya dialih oleh si penulis aslinya, dia diubah lagi kemudian diperpendek dijadikan artikel, dipublis ke artikel, itu beda lagi. Jadi referensinya menjadi artikel. Jadi sekarang itu banyak skripsi yang sudah, karena skripsi kan adanya di perpustakaan saja gitu, dipajang dan tidak diterbitkan. Jadi banyak si penulis skripsi, si penulis tesis, dia mengubah si tesisnya menjadi artikel. Nah, dipublis ke artikel. Jadi dijadikan artikel. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya KTTA ya sama penulisannya seperti ini, sama persis karena itu masih dalam satu jenis dan tidak dipublikasikan juga. Ada lagi pertanyaan? Jadi sekali lagi teman-teman mengikuti pedoman yang teman-teman harus gunakan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh PKN STAN saja. Ya, meskipun teman-teman lihat yang lain itu juga yang lain belum tentu salah gitu, tapi itu mungkin digunakan oleh instansi yang lain karena teman-teman ada di bawah PKN STAN, gunakan pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh PKN STAN. Ada pertanyaan sampai sini? Saya bertanya, Bu. Ya, gimana, Hans? Apakah kalau misalnya dari website sama dengan penulisan buku, misalnya ada satu
blog yang mengambil data dari blog lain. Apakah daftar pustakanya sama kayak buku tadi, dikutip dari gitu? Kalau misalnya dalam blog itu kan, kalau penulisan dari internet berarti dari blog gitu ya. Kemudian biasanya mereka juga mengutip buku kan, mengutip buku. Misalnya di sini posisinya ada website yang untuk mengakses datanya itu kita harus bayar, Bu. Jadi ada blog lain yang sudah membayar, sehingga saya lihatnya dari blog yang sudah membayar itu. Gitu. Nah, berarti penulisan daftar pustakanya dari blog yang kamu lihat saja. Apakah perlu ditulis yang dikutip dari itu kayak buku tadi, Bu? Kayaknya sepertinya tidak sih kalau apa namanya, kalau blog sepertinya tidak. Pertama, kalau blog itu kan apa namanya, jadi gini, kalau misalnya Hans membaca teori atau mencari teori, yang pertama yang harus Hans cari itu adalah referensi utama ya, berupa rujukan, buku, jurnal atau referensi yang lain. Kalau tidak ada kesemuanya itu, misalnya tidak ada jurnal, tidak ada buku, tidak ada referensi yang lain, boleh itu menjadi opsi terakhir itu adalah mengambil referensi dari blog orang. Ya, kalau blog itu kan harus dipertanyakan juga siapa penulisnya, apa profesinya dia, atau apakah dia pernah menerbitkan buku gitu. Apa alasan kita mengambil pendapat si yang punya blog tersebut gitu. Kalau dari buku kan jelas, oh dia adalah penulis, oh dia ahli atau apa gitu. Jadi itu boleh digunakan kalau memang tidak ada opsi lain lagi, atau buku yang kita cari, yang Hans cari benar-benar tidak ditemukan. Itu boleh menggunakan seperti itu. Ya, jadi opsi terakhir itu blog. Nah, sebelum masuk ke blog, harusnya Hans cari dulu jurnal, artikel jurnal. Itu kan banyak ya artikel-artikel yang online yang ada digital object identifier-nya, yang ada DOI-nya. Nah, itu boleh. Itu juga kan di internet banyak sebelum masuk ke blog. Karena kalau blog itu kan bisa saja saya membuat blog, kemudian saya tidak ahli di bidang pajak atau di bidang lain, kemudian saya menulis. Nah, khawatirnya kalau si penulis blog itu kan, kalau si penulis blognya dia mampu menulis kutipan dengan baik, dia menulis sesuai dengan teknik pengutipan yang benar. Tapi kalau si penulis blognya dia tidak mampu menulis pengutipan yang baik, bisa saja dia mengambil kata-kata orang lain, kemudian dia tulis di blognya seolah-olah itu ada kata-kata dia sendiri. Nah, kebenaran informasi yang dia sampaikan belum tentu benar. Nah, oleh karena itu, sekali lagi opsi terakhir mengambil blog untuk referensi dalam KTTA itu opsi paling ujung sekali. Kalau benar-benar nggak ada itu boleh. Cuman ini tidak digunakan. Kalau skripsi apalagi itu tidak diperkenankan mengambil referensi dari internet. Gitu, Hans. Kenapa? Karena tingkat kepercayaannya atau misalnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidaknya itu kan rendah. Ya. Karena kan si penulisnya siapa. Kecuali memang si penulisnya benar-benar mengutipnya benar. Misalnya tuh Hans punya blog, kemudian Hans mengutip kata-kata si Robert misalnya. Dalam blog Hans mengatakan, menurut Robert bla 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 bla. Nah, kemudian si Robert itu mau dikutip lagi sama Bella misalnya sebagai penulis, itu boleh. Misalnya menurut Robert dalam blog Hans tadi, misalnya dalam link ini menyatakan bahwa itu boleh seperti itu. Jadi sumber pertamanya adalah blog, tapi kutipannya benar-benar adalah kutipan milik si Robert tadi. Gitu. Cara pengutipannya kalau seperti itu sama seperti tadi buku di sumber kedua. Dipahami nggak? Ya, bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah habis waktunya. Saya juga sampaikan ya, nanti satu orang dicoba ya, nanti saya pengen lihat proposalnya, kirimkan ke grup ya, satu orang saja. Nanti untuk kita bahas minggu depan dengan salah satu tugas yang teman-teman kirimkan. Oke? Baik, Bu. Yaudah. Baiklah, kalau seperti itu kita cukupkan hari ini. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan membahas tanda baca dan beberapa penulisan yang lainnya untuk materi terakhir dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk hari ini kita cukupkan. Selamat istirahat teman-teman. Dan hari ini 3 tugas, kan tugasnya yang kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.